Kelut yang berada di wilayah Kabupaten Blitar dan berbatasan dengan Kabupaten Kediri merupakan salah satu gunung aktif di Pulau Jawa. Namun, di balik kegagahan Gunung Kelut juga ada cerita legenda yang dikaitkan dengan seorang yang bernama Lembu Suro. Legenda Lembu Suro merupakan salah satu cerita legenda yang turun-temurun diceritakan oleh masyarakat tentang seorang pemuda yang ditipu dan dibunuh oleh seorang putri raja. Kisah legenda Lembu Suro berawal dari sayembara yang dilakukan Raja Brawijaya Kediri. Saat itu sang raja sangat gundah karena di usia yang sudah mulai tua, putrinya yang bernama Putri Dyah Ayu Pusparini belum mempunyai seorang pendamping yang nantinya bisa menjadi pewaris kerajaan. Karena sang putri selalu menolak pinangan raja-raja ataupun para bangsawan di tanah Jawa. Setelah berbicara dengan putrinya, Raja kemudian mengumumkan sayembara kepada siapapun yang mampu meregangkan busur Kiai Garudayaksa dan mengangkat gong Kiai Sekar Delima, ia akan menjadi suami Putri Dyah. Sang putri berharap agar pemenang sayembara nantinya adalah seorang pemuda yang gagah dan tampan. Akhirnya sayembara diadakan dan diikuti oleh semua orang, baik itu raja, bangsawan dan pemuda. Semua peserta berlomba agar bisa merenggangkan busur Kiai Garudayaksa dan mengangkat gong Kiai Sekar Delima, agar bisa mendapatkan sang putri raja. Tidak ada satupun yang berhasil melakukan hal itu, sampai akhirnya saat sayembara akan ditutup, muncullah seorang pemuda di antara kerumunan itu. Semua orang heran dengan kondisi pemuda itu karena kepalanya yang mirip dengan seekor kerbau. Pemuda tersebut bernama Lembu Suro. Lembu Suro sebagai peserta terakhir dari sayembara itu, akhirnya berhasil merenggangkan busur Kiai Garudayaksa dan mengangkat gong Kiai Sekar Delima. Semua orang yang melihat itu bertepuk tangan. Tetapi tidak dengan sang putri, yang malu jika dirinya disunting dengan seorang pemuda yang mempunyai kepala seperti kerbau. Raja juga sangat gelisah saat melihat pemenang sayembara itu adalah Lembu Suro. Namun dirinya juga tidak berani melarang pemuda itu agar tidak ikut sayembara karena takut dicap sebagai raja yang tidak adil. Akhirnya Lembu Suro yang berhasil memenangkan sayembara itu. Sebentar lagi akan mempersunting putri raja. Di tengah kegalauan Putri Dyah Ayu Pusparini mengajukan syarat lagi kepada Lembu Suro sebelum dirinya dinikahi. Lembu Suro diminta membuatkan sumur di puncak Gunung Kelut karena dirinya ingin mandi dari air sumur tersebut. Syarat tersebut harus bisa diselesaikan dalam 1 malam. Syarat yang diajukan oleh Putri Dyah Ayu itu pun diterima oleh Lembu Suro. Dengan kesaktiannya dirinya menggali sumur di puncak Gunung Kelut. Sampai akhirnya Putri Raja bingung saat Lembu Suro berhasil membuatkan sumur di atas puncak Gunung Kelut itu. Putri Dyah Ayu Pusparini meminta kepada ayahnya agar bisa menggagalkan pernikahannya dengan Lembu Suro yang berkepala mirip kerbau itu. Sebagai seorang raja, Brawijaya tidak mau untuk menarik janjinya saat mengadakan sayembara. Namun, di sisi lain putrinya meminta bantuan agar tidak menikah dengan Lembu Suro. Akhirnya, Raja Brawijaya dan Putri Dyah Ayu Pusparini bersama dengan pengawal kerajaan mendatangi sumur yang digali oleh Lembu Suro di puncak Gunung Kelut. Saat sampai di sumur buatan Lembu Suro, Putri Dyah meminta Lembu Suro agar memeriksa air di bawah sumur yang akan digunakan berbau wangi atau tidak. Lembu Suro pun akhirnya turun ke dasar sumur yang dalam itu untuk memeriksa air tersebut. Saat Lembu Suro berada di dasar sumur, Raja Brawijaya memerintahkan kepada prajurit pengawalnya untuk segera menutup sumur dengan batu dan tanah. Baru besar dan kecil serta tanah digunakan menimbun Lembu Suro yang berada di dasar sumur. Baru dan tanah akhirnya menimbun Lembu Suro. Melihat dirinya ditipu dan dikhianati oleh Putri dan Raja Brawijaya, sebelum mati, Lembu Suro mengucapkan sumpah yang terkenal sampai hari ini, bahwa Lembu Suro akan membalas dendam kepada Raja Brawijaya dengan mengatakan, Kediri dadi kali, Blitar dadi latar, Tulungagung dadi kedung. Artinya bahwa nanti Kediri akan menjadi sungai, Blitar akan menjadi halaman dan Tulungagung akan menjadi cekungan sungai. Sampai saat ini apabila Gunung Kelut meletus, banyak masyarakat yang mengatakan, Lembu Suro ngamuk.
Itulah legenda Lembu Suro yang sampai saat ini masih diceritakan turun-temurun, terutama masyarakat yang ada di Kabupaten Blitar, Kediri, dan Tulungagung. Kisah ini kemudian dipercaya sebagai asal-muasal Gunung Kelut. Para penduduk di lereng Gunung Kelut melakukan sesaji sebagai tolak balak yang disebut larung sesaji. Hal ini juga sempat dilakukan oleh sang putri untuk mencegah musibah akibat sumpah Lembu Suro. Terlepas dari bencana meletusnya gunung yang terletak di perbatasan antara Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Malang ini, terdapat sebuah ritual adat yang selalu dilakukan di kawah Gunung Kelut, yaitu larung sesaji. Upacara adat yang diadakan setiap bulan Suro ini biasa digelar di Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Menurut cerita masyarakat setempat, larung sesaji dimaksudkan untuk menolak bala sumpah Lembu Suro yang ditipu sang putri. Namun bagi umat Hindu sendiri, ritual suci ini diselenggarakan sebagai bentuk rasa syukur kepada Sang Hyang Widi dan juga bentuk rasa hormat pada penguasa Gunung Kelut. Upacara adat ini didatangi oleh berbagai kalangan masyarakat, khususnya para penganut Hindu dari Bali, Yogyakarta, Surabaya, dan Semarang. Dimulai pada pukul 10 WIB dan berakhir pada pukul 13, ini merupakan salah satu tradisi budaya yang menyedot perhatian banyak orang yang tinggal di sekitar Kediri dan juga luar Kediri. Awalnya, acara larung sesaji diadakan di kawah Gunung Kelut, namun karena lokasi kawah itu sekarang sudah menjadi batu, yang kini disebut Anak Gunung Kelut, ritual ini hanya diselenggarakan di tepian kawah. Ada beragam sesaji yang dibawa dalam ritual suci ini, mulai dari nasi, sayuran, lauk pauk, dan buah-buahan. Dalam ritual larung sesaji, masyarakat setempat biasanya membawa dua jenis tumpeng, yakni tumpeng nasi putih dan kuning. Tumpeng itu dilengkapi dengan aneka lauk pauk, seperti telur, tahu, tempe, urap, parutan sambal kelapa, dan masih banyak lagi. Menariknya, semua sesaji itu dihias dan ditata sedemikian rupa sehingga tampak cantik. Semua makanan yang dibawa oleh warga kemudian dikumpulkan di tengah. Mereka duduk mengelilinginya sembari mendengarkan pemangku adat membacakan doa. Setelah selesai didoakan, mereka akan berbondong-bondong memperebutkan sesaji berupa makanan tradisional, hasil bumi, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Gunung Kelut dengan legendanya serta kearifan lokal masyarakat sekitarnya memunculkan adanya tradisi larung sesaji Gunung Kelut. Tradisi larung sesaji Gunung Kelut tetap dilakukan hingga saat ini dikarenakan kepercayaan yang dimiliki masyarakat di dalam simbol-simbol yang mengandung makna di setiap rangkaian prosesi pelaksanaan tradisi larung sesaji Gunung Kelut. Tradisi larung sesaji Gunung Kelut tidak hanya sekedar tradisi tahunan, jauh daripada itu makna-makna yang terkandung di dalamnya merupakan warisan budaya tak benda yang harus dilestarikan.